Oh, belum mulai toh? Belum. Waalaikumsalam. Belum, Bun. Kirain saya terlambat, baru nyampe rumah saya. Kemana Bunda Tin? Wait. Wis masuk orangnya. Halo Bunda Din, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wait. Saya tunggu ya. Malam Opa, apa kabar Opa? Sudah pulangkah dari rumah sakit? Halo Opa, bisa dengar suara saya Opa? Ada yang presentasi toh? Tidak ada. Kita lanjutkan untuk penyusunan modul ajarnya kan? Iya. Saya bukain dulu modul ajarnya. Oke. Yang ATP kemarin itu kan sudah masuk ya. ATP dimasukkan ke dalam apa namanya, topik-topik, ya kan? Nah, sudah membuat apa belum? Belum. Kemarin itu aku pernah baca sepintas sih. Katanya kalau KIKD kan K13. Terus kalau di Kumar itu jadi ATP ya? Jadi CP, Apa ada istilah lain? KIKD dilebur jadi CP. Oh, CP. ATP itu ya mulai dari CP, TP sampai jadi ragama itu namanya ATP. Oke. Wes, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak cukup. Cukup sudah, berarti ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga mimpi indah gitu ya. Suka-suka panjenengan lah. Nesu. Ini opak mana nggak ada Nesu. suaranya. Oke, Oh, kelihatan nggak iya. udah? Apa? Oke, yang ATP kemarin, yang pakem kemarin nggak pakem sih sebenarnya itu yang tak ringkas gitu ya dari panduan gitu. Kemarin sudah terima semua kan panduannya. Yang belum masuk ke grupnya belajar bareng, grup belajar bareng. Nah, minggu depan disebar di situ aja linknya ya Bunda Ika ya, nggak usah disebar ke semuanya. Aku pengen tahu teman-teman niat nggak istiqomah nggak belajar gitu. Rodok jahat dikit ya. Biasanya Boleh nggak ada sih aku Bunda jahat? Istiqomah. Aku boleh nggak sih jahat sedikit gitu? Kayak nggak enak. Oke. Oke, ini kemarin yang dari apa, ATP, ya kan, dari ATP itu tadi dimasukkan ke Bikin dalam modul ajarnya yang topik-topik. mingguan dong. Biar belajar aku. Bentar, tak flashback kembali dulu. Nanti tiba-tiba langsung tak masukkan ke dalam modul ajar, nomor bingung. Iki apa kok Wis pada takon pinter. maneh. Wis pada pinter, wis Yo. yakin. Acuannya ada di STPPA, ya kan? Nah, dari STPPA ini nanti kan ATP ini dipilah-pilah lagi kan sesuai dengan layanan apa, kelompok usianya. Nah, nanti ada yang ada di STPA, ya kan? Ini sudah paham kan bagaimana memilah-milahnya. Wis mengambil dari sini aja nggak apa-apa untuk TP-nya. Pokoknya acuannya ada di STPPA. Lalu dari TP-TP tadi, dari TP-TP tadi dimasukkan ke dalam TP-nya kan udah tersusun tuh TP-TP-nya, ya kan? Dimasukkanlah ke dalam ini topik-topik gitu. Topiknya monggo silakan. Ini aku pakai topik yang selalu umum dipakai untuk semua daerah. Pasti semua daerah mengenalkan tentang
negaranya, ya kan, pasti semua daerah merayakan HUT RI, pasti mengenalkan pahlawannya, kebinekaannya, ya kan, ini pasti gitu loh. Makanya menggunakan ini tiap tahun, aku selalu menggunakan ini, tidak pernah tak ubah lagi gitu, karena ini sudah termasuk, kecuali yang P5 ya, kecuali P5. Kalau P5 bisa mengambil berbagai macam gitu kan. Kalau ini pasti aku topiknya tak pakai bertahun-tahun deh, nggak apa-apa gitu. Mau diubah lagi juga nggak ada masalah gitu, kembali ke lembaga masing-masing. Oke, setelah TP-TP itu dimasukkan per topik-topik ke subtopiknya, terus keluarlah raga main. Ini kan raga main ya. Oke, kita isi judul ya, jati diri. Anak memberikan respon dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Raga mainnya wait. Ini usia 5-6 tahun. Jati diri. Kita isi dulu ya. Anak memberikan respon bentuk verbal maupun non-verbal. Ya, jati diri. Indikatornya di STTPA-nya adalah seperti ini, berarti aku menunggu pikiran ya. Ada acuan STTPA ambil di mana, Bun? Panduan pengembangan kompetensi kesiapan anak ke SD. Senang mendapatkan sesuatu. Langsung deh. Dapat menulis pikiran. Mengerjakan terima kasih. Buang sampah pada tempatnya. Fisik motorik. Buang sampah pada tempatnya. Fisik motorik. Di sini negara. Artinya negara berarti jati diri. Berbagi. Bagi sesuatu, misalnya Bagaimana pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu, Bun? apa Acuan STTPA. STPPA-nya di gitu. Panduan pemetaan kemampuan fondasi dan konstruksi pembelajaran.
Ya, literasi STEAM. Berarti sekarang menunjukkan minat terhadap keturunan yang lebih panjang dan literasi STEAM. Menulis kata ini 56. Bu Ola lagi di mana itu gelap-gelapan? Lagi di luar, Bun. Kemudian tuh. Usul boleh, Bun. Bunda, boleh usul, Bunda. Boleh. Kalau menulisnya diganti membentuk ya, boleh. Membentuk pakai Bentuk kata, itu nggih. sendiri. Boleh. Nah, itu sendiri, menulis sendiri, membentuk sendiri. Oh, gitu. Kalau menulis dia bisa menggunakan jarinya, dia bisa menggunakan apa namanya apa tobing itu apa jenenge tobing itu apa untuk ngaji itu bisa, atau dia juga pakai stick es krim bisa, itu menulis. Iya, iya. Itu kalau membentuk berarti dia harus pakai lospat, pakai apa namanya Play-Doh. Ya itu karena yang nomor satu kan menggunakan media lospat, Bunda, itu di media layarnya. Media lospat itu seperti batu, harus dibedakan ya, batu. Itu membentuk apa menulis? Kalau menggunakan lospat. Biji-bijian, stick es krim. Stick es krim masuk los. Botol. Kalau golongan plastisin, Play-Doh itu adalah alat peraga, media APE, bukan lospat. Dipahami, harus dibedakan ya. Beda ya? Beda. Daun-daunan, Bun. Ke lospat Daun-daunan. Jadi kalau menggunakan Play-Doh, plastisin itu adalah APE, media APE namanya. Itu. Bombik, terus Lego itu media APE-nya. Kalau media lospat batu, biji, stick es krim, tutup botol, daun kering. lospat ya. Iya, tutup botol, ranting, kerang, dan lain-lain itu banyak. Tapi kalau Bunda pakai golongan Play-Doh, plastik membentuk, Play-Doh dan sebagainya, itu namanya APE, alat peraga. Ayo dibuka dulu yuk. Bukunya tentang media pembelajaran itu ada 3. Oh iya sih, aku bukan ngajar di kepautan ini. Maaf. maaf. Mana bukanya, Bun? Di mana bukanya? Maaf, aku ada kelas kepautan untuk belajar pembelajaran soalnya. Jadi media itu dibagi ada 3, gitu kan? Media yang visual, audio. Nah, yang visual ini ada dibagi lagi menjadi beberapa media. Salah satunya adalah Play-Doh, itu media apa? Itu yang kuliah PG PAUD pastinya paham ini. Maaf Bunda Din, yang saya tanyakan itu atau beruang.
Menulis kata Indonesia menggunakan media Luspad. Nah, menulisnya itu apa boleh diganti menyusun? Begitu. Nah, itu menyusun bisa, menulis bisa, atau juga bisa pakai gini dan menyusun. Ini bisa. Karena menulis itu anak-anak itu bisa pakai ranting. Rantingnya bisa dibuat tuh, rantingnya di atas pasir. Nih. Pasir. Jadi anak-anak bisa menggunakan stick es krim dibuat nulis. Pernah kan ya kalau kita ke pantai gitu kan, ambil ranting, aku terus menulis di atas pasir itu I love you gitu kan, pernah kan? Pakai lope-lope yang gede gitu kan. Nah, anak-anak juga seperti itu bisa gitu loh. Membentuk kata kalimat ya, dengan kata lagi. Ini anak kelas 5. Menulis pakai bata merah juga bisa. Boleh. Membentuk kalimat. Ini mulai susah Bun, nggak ada bata merah. Diganti sama herbal. Membentuk kalimat Sederhana. negaraku. Membentuk kalimat negaraku. Kalimat ini kepala opening ya. Pedok. itu bukannya kata Bun, negaraku. Ya. Kali. Dengan menggunakan pedok boleh. Pasir. Itu boleh. Rayon boleh. Ini banyak. Terus membilang dengan menggunakan ya, oke. Bunda Din kalau pakai nulisnya pakai beras warna-warni boleh kan? Boleh. Tahapannya adalah sedikit banyak kurang lebih baru masuk pengurangan penjumlahan. Kalau pengurangan penjumlahan ini biasanya hanya dikenalkan aja melalui media-media APE ya kan, nanti dalam di semester 2-nya itu boleh diulangi lagi gitu, lebih apa namanya, pakai simbol biasanya. Kalau di semester 2 pakai simbol. Kalau pengurangan penjumlahan yang mengenalkan konsep di semester 1 ini biasanya hanya ayo kita ambil bola yuk 10 gitu. Nah, kalau bolanya kita lempar ke tong sampah 3, berapa yang bola kita pegang itu. Jadi belum apa ya, belum mengenal simbol-simbolnya. Nanti di semester 2 baru dikenalkan simbol-simbolnya. Pengurangan, penjumlahan sama dengan gitu. Oke. Size. Nah, sains pulaku muncul ini caranya Bunda pakai itu lo jeruk nipis, tahu ya? Jeruk nipis
Nah, nanti Bunda di jeruk nipis itu ditaruh di kertas gitu. Nah, itu akan muncul tulisan pulau muncul itu ada gambar pulau atau dengan tulisannya Jawa, Pulau Jawa gitu, tulisannya Jawa gitu. Pernah nggak bermain seperti ini, sains ini, pakai jeruk nipis? Belum, Bun. Nih, kapan-kapan tak kasih videonya nanti. Nah, jika sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kan sudah tersusun dalam 1 minggu. Jadi hari Senin praktek sholat dengan ini sabar menunggu giliran dan menyusun kata ini ya kan. Ini dalam 1 hari gitu kan. Nah, ini kan ada 6 hari. Nah, kalau Bunda 5 hari sekolah ya berarti ambil aja 5 hari sekolah gitu ya kan. Saya memberikan contoh untuk 6 hari sekolah, yang 6 hari sekolah karena kebanyakan masih 6 hari sekolah kan gitu. Ya seperti ini, disusun aja seperti ini. Nah, kalau Bunda masih bingung bagaimana menerapkan ragam mainnya seperti ini, lihat di STPPA-nya gitu ya. Tujuan pembelajarannya seperti apa, tahapan perkembangannya seperti apa gitu, ada di sana semuanya. Oke, ya dari sini paham? Lanjut. Nah, setelah tersusun seperti itu, masuklah ke dalam modul ajar. Oke, ini kan aku udah punya contohnya nih, gitu kan. Nah, kita ubah yuk contohnya. Topiknya tadi adalah oke. Di sini tadi kita topiknya adalah Indonesia. Aku, ya kan? Dengan subtopik negaraku. Usia 5 sampai 6 tahun dan ini adalah 1 minggu ya. Dan nilai agamanya tadi tujuan pembelajarannya anak dapat menjelaskan banyak simbol-simbol yang merefleksikan praktek agamanya. Dengan ragam mainnya yang jati diri.
jati dirinya, ambilnya di TP-nya. Kita ambil dari sana kaki. Oke, kan seperti ini. Nah, ini sudah disebut RPPM, Bunda. Bunda membuat seperti ini sudah membuat RPPM. Hanya saja, kalau Bunda mau seperti ini juga nggak apa-apa. Mau dibuat apa namanya kolom-kolom itu juga nggak ada masalah. Gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam topik peta konsepnya. Nah, Ini namanya modul ajar pembelajaran intrakurikuler. intra. Saya masih membicarakan tentang intra. Belum masuk ke P5. P5 udah beda lagi nanti ya modul ajarnya. Ini untuk 1 minggu ya, Bun ya? Untuk 1 minggu. Kalau menentukan alokasi waktunya itu gimana, Bun? Alokasi waktunya itu terserah Bunda, mau pembelajarannya seperti apa. Nah, kalau umpamanya Bunda mau dipakai 2 minggu, berarti ragam mainnya kan meskipun satu TP-nya 1, tapi ragam mainnya kan nanti akhirnya banyak, ada 12, ada kan gitu. Atau ini yang 6 ini tapi diulang lagi gitu bisa. Jadi emang enak bikin harian kok, jelas yuk. Cuman bolos kertas. Enggak sih, ini kan aku hanya mengajarkan Bunda caranya bagaimana Bunda menyusun dari ATP tadi yang sudah termasuk ke dalam topik-topik tadi itu ke modul ajarnya gitu. Ini bisa dibuat RPPM bisa, tapi mau bikin seperti ini juga bisa nih, modul ajar seperti ini bisa gitu loh. Nah, di sini dua pembelajaran ini yang dimasukkan nih. Tujuan pembelajarannya itu boleh lebih dari 1, Bun?
untuk satu Kalau Bunda? saya sih saran saya sih mending satu aja, karena ini nanti menyangkut tentang apa namanya, nyangkut tentang asesmen nanti. Kalau Bunda nggak pingin ribet, satu aja. Tapi kalau pingin ribet ya nggak apa-apa, lebih dari satu. Tapi nanti merangkum apa ya, merangkum ke dalam itunya, ke dalam rapotnya nanti pasti akan kesulitan jenengan nanti. Tapi terserah panjenengan mau satu, mau dua, mau. Kalau saya sih suka satu, karena itu nanti berhubungan langsung dengan asesmen. Nah, ini kita nyusun seperti ini berhubungan dengan asesmen, Bun. Bunda mau tanya, maaf ini kan juga baru belajar. Setiap saya melihat itu contoh-contoh yang dibuat kayak RP apa yang umur itu pasti yang usianya 5 sampai 6 tahun berarti kan kelas B gitu ya Bun ya. Cuma sayanya belum pernah lihat yang untuk kelas A gitu. Setiap lihat contoh itu pasti yang dibuat contoh itu kelas B gitu Bun. Maaf baru belajar Bunda. Nah, minggu depan tak contohkan yang untuk TKA ya. Hanya Bunda ini perlu ke TKB. TKB terus Bunda kan kelas soalnya sebenarnya kelompok kurikulum merdeka ini sebenarnya hanya untuk TKB, karena yang disiapkan itu untuk PSD itu bukan TKA loh ya, tapi TKB gitu loh. Makanya kenapa saya selalu memberikan contoh untuk TKB, sedangkan untuk TKA dan kelompok bermain itu sebenarnya membuat kurikulum merdekanya itu tidak sedetail seperti ini gitu. Besok minta dicontohin Bunda ya, makasih Bunda. Minggu depan tak contohin yang untuk TKA ya. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada peta konsep sebenarnya, sebentar, tak cari peta konsepnya. Peta konsep. Aku sih dari tahun ke tahun nggak pernah berubah sih untuk topik dan subtopik, karena menurut aku sih setiap lembaga pasti mengenalkan topik dan subtopik seperti itu. Gitu. Bunda ada yang nanya tuh di kolom chat. Oke, untuk kurikulum merdeka itu tidak harus pakai apa namanya, kalau aku sih nggak pakai LK ya, namanya kita kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran bermakna, gitu kan. Pembelajaran bermakna itu anak-anak merasakan sendiri. Nah, sedangkan misalnya gini, Bunda mau mengenalkan tentang pasangan suatu benda, kaos kaki dengan sepatu gitu kan, sendok dengan garpu. Bagaimana jika barang benda-benda tersebut didatangkan secara langsung ke anak-anak, kan media-medianya juga harus ada di lingkungan sekitar anak kan gitu, nggak perlu jauh-jauh. Oh, kita mau mengenalkan negara nih, nggak perlu kita mengenalkan negara Turki, negara Arab Saudi, nggak perlu seperti itu. Yang kita kenalkan adalah negara kita sendiri, ya kan. Lalu dari negara kita barulah kita masuk ke dalam kearifan lokalnya, adalah masuk ke dalam wilayahnya. Seperti Malang ya Malang aja, Sukabumi ya Sukabumi aja gitu. Nggak perlu langsung mereka harus kenal hanya dikenalkan saja, tapi nggak perlu sedetail seperti di daerah sendiri gitu. Ya, yang pertama itu. Makanya kenapa LK itu dibuang deh jauh-jauh gitu loh. Makna pembelajaran bermaknanya anak itu bisa pegang bendanya sendiri, itu lebih bermakna. Pasti mereka akan kembali ke rumahnya juga pasti akan, aku tadi bermain seperti ini loh,
Bunda aku bisa begini, pasti dia akan bercerita seperti itu ke orang tuanya gitu. Nah itu lebih, karena di kurikulum Merdeka ini life skill-nya anak itu lebih diutamakan, karakternya anak itu lebih diutamakan daripada akademiknya gitu. Benar akademik diajarkan benar gitu, tetapi kan mereka sejalan dengan waktu gitu loh. Nah kalau umpamanya kita sendiri dulu, kita kan main masak-masakan gitu kan, kita hanya diberi media cobek-cobekan, terus kukusan, terus kompor-komporan itu ya kan dari tanah liat. Nah tapi kita akhirnya bernalar kritis tuh, gimana supaya masak-masakan ini beneran masak. Akhirnya carilah kita daun-daunan, daun ribang untuk minyaknya, terus habis itu kita peres, kita parut, kita hancurin daunnya gitu kan, terus kita ambil sarinya, itu juga jadi minyak. Terus ada daun-daun merah-merah kecil-kecil itu kita jadikan kalau ke tangan merah itu loh, itu nggak tahu aku tanaman apa itu juga bisa dijadikan cabenya. Terus ada yang daun bunga sepatu, itu kan bunganya dipotong-potong gitu kan. Nah dulu kita belajar bermakna seperti itu, ingat gitu kan, ingat sampai sekarang, sampai kita pun mengajarkan ke anak didik, kita ingat, oh iya aku pernah nih bermain gitu ya kan, main gasing gitu, kita pernah kan gitu. Aku aja manjat pohon yang pernah jatuh sampai nyantol di pohon pun sampai sekarang aku masih ingat itu, karena itu pembelajarannya bermakna. Nah kurikulum Merdeka ini kembali ke masa itu gitu, bagaimana anak-anak itu bisa bernalar kritis, bisa mandiri gitu loh. Makanya lembar kerja itu mending dijauhkan deh gitu, mending mereka menggunakan lembar kerja itu, buku dan majalah itu di saat untuk kegiatan bermain aja gitu loh, maksudnya gitu, kegiatan pengamannya. Jadi kalau mereka, Bunda aku boleh nggak mewarnai, boleh nggak aku menulis, boleh nggak coret-coret buku, nah itu berikan majalahnya mereka gitu. Jadi di luar dari pembelajaran inti gitu, maksudnya gitu. Oke, tadi sudah tak jawab ya, yang TP-nya harus lebih dari 1 atau 2 gitu ya. Sudah, semuanya sudah tak jawab itu. Oke Bunda Askiatul, monggo silakan, sudah resen dari tadi apa kepencet? Halo Bunda. Sambil aku nyari peta konsep lupa naruhnya. Halo Bunda, ada yang mau ditanyakan kah? Putus. Iya, putus Bunda, suaranya Bunda. Kalau kasih waktu Bun, yang 900 itu jadi dibagi 6 hari gitu ya? Ya, kalau kasih waktu toh. TKA dan TKB alokasi waktunya 900 menit. Kalau 1050 itu untuk sekolah penggerak. Pengawas kami minta 1.500. Oke. Kita modulnya seperti ini. Nah, ini adalah caranya, langkah-langkahnya Bunda menyusun, memasukkan ke dalam modul ajar. Ini boleh dioret-orekan, boleh. Bunda langsung pakai kolom-kolom langsung, nanti akhirnya dijadikan, kalau dulu kan 13 itu prosemnya gitu. Nah, kalau ini hanya oret-oretan seperti ini juga nggak ada masalah. Nah, itu nanti dimasukkan ke modul ajar tuh, ya kan? Satuan pautnya apa, tahun ajaran berapa, semester berapa, minggu berapa, bulan apa, subtopiknya nanti topiknya dan subtopiknya diganti. Tadi adalah Indonesia.
Indonesiaku, termasuk topik negaraku. Oke, dengan pokok usia 900 menit per minggu, gitu kan. Nah, per minggunya seperti apa? Terserah gitu. Oke, dan ini alat dan bahannya boleh ditambahi apa saja. Sudah masuklah ke dalam RPP-nya. Nah, RPP-nya menyesuaikan juga di sana gitu. Lagu, terus membaca surat. Nah, ini RPP-nya menyesuaikan aja. Pembiasaan paginya Bunda seperti apa di apa namanya negara ya, di lembaganya Bunda pembiasaannya seperti apa gitu. Nah, pasti untuk CP-nya ini dimasukkan, yang KTP-nya maksudnya. Nah, ini dimasukkan, kan di sini ada lagu, ada penyanyi, mengucap, ini dimasukkan di dalam sini. Di pembiasaan atau di kegiatan awalnya. Nah, pemantik ini harus mengandung 5W 1H. What, where, when, apa lagi? Who, how, gitu. Jadi kegiatan inti nanti juga begitu. Kegiatan inti nanti tentang dengan mengapa bahwa bahasa anak memiliki kegiatan sharing ini nanti tanya jawab gitu loh. Tanya jawab tentang negara Indonesia. Terus menyebutkan ini apa tadi? Agamanya. Ini sudah. Ini menyusun kata yang menyusun kata WhatsApp untuk mengkomunikasikan tentang Indonesia kok. Nanti beda lagi besok hari Selasa bisa tentang daerah anak-anak bisa menceritakan tentang tinggal udah dulu kan bendera Indonesia. Ini untuk kegiatan pengamannya boleh pakai seperti ini. Ini untuk kegiatan pengaman. Jadi anak-anak boleh mengambil bosen gitu ya. Lalu membilang benda dan melakukan refleksi, berdoa dan sebagainya. Nah, gini aja sudah selesai. Ini untuk hari Senin. Nanti hari Selasa beda lagi gitu. Hari Rabu beda lagi gitu. Seperti ini juga bisa gitu kan.
Bunda bisa bikin seperti ini atau juga seperti ini aja sudah cukup modul ajarnya. Gitu. Guys ya, paham ya? Tinggal nambahin nanti peta konsepnya mungkin di sini, terus atau apa namanya? Ini kalau yang ini itu kemarin itu sama temen itu dibuat PPG itu kemarin sudah selesai. Jadi nggak sedetail ini ya, nggak sedetail ini, cuma dia dikembangkan sendiri gitu, bukan narasi seperti ini. Jadi ini tinggal ngasih peta konsep umpamanya. Mau bikin seperti ini juga nggak ada masalah gitu. Saya PPG masih pakai kurikulum juga. Bukan aja. Ya mungkin PPG. Udah bisa. Ini tetap bisa tapi tinggal kasih nama satuan. Pak pengen mudah sih seperti ini bisa, sudah nggak perlu. Oh Bunda, saya referensinya dari apa pengawas saya seperti ini, Bunda harus seperti ini detail. Ya monggo terserah. Kalau saya sih membuatnya simpel seperti ini. Yang penting kan bukan keadministrasiannya ya. Yang penting itu ya benar penting sih administrasi. Cuma kan nggak terlalu fokus banget dengan administrasi. Yang penting adalah kegiatan anak ini sudah bermakna belum sama anak-anak kan gitu. Intinya dari situ. Nanti kasih set satuan PAUD, terus habis itu apalagi tadi tahun ajaran, semester, gitu kan? Tahun ajaran, terus semester berapa, semester, terus habis itu semester 1, semester dan mingguan biasanya. Berapa gitu. Terus alokasi waktunya sudah ada di sini, kelompok usianya, kapasitas waktunya sudah di sini. Sudah, gini aja Bunda, bikin gini aja juga nggak ada masalah gitu. Mau dijabarkan, oh iya hari Senin ini aku pakai ini, oh iya hari Selasa aku pakai yang ini, oh iya nggak apa-apa. Mau dipakai seperti ini juga nggak ada masalah. Kalau seperti ini juga nggak ada masalah. Kalau seperti ini kan runtut ya, runtut rapi gitu kan. Jadinya kan orang bacanya tuh enak gitu. Kalau ini kan bingung ya. Kalau ini kan bingung. Ini langkah-langkahnya, tapi Bunda bisa pakai seperti ini juga nggak apa-apa. Ini sudah termasuk RPPN dan RPPH sekalian gitu. Dulu aja itu RPPN dan RPPH sekalian. Sama kan dengan ini gitu. Kita tinggal nambahin di sini nanti alat-alat dan bahannya di sini. Alat-alat dan bahannya apa saja di sini. Kan gitu. Sudah ada yang bertanyakan lagi? Iya Bunda Asikatul dari tadi angkat jari apa? Pencet. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Jangan-jangan tidur. Kalau tidak ada pertanyaan, apa Bu Nur? Kalau aku tuh pakai sentra, Bun, bagaimana? Nah, kalau pakai sentra itu ya dimasukkan, kan ada pijakan persiapan ya, pijakan awal itu ya. Nah, setelah mereka pembiasaan, biasanya kalau di sentra itu pembiasaan bareng-bareng kan biasanya gitu. Nanti setelah pembiasaan bareng-bareng baru kan dimasukkan ke dalam sentra-sentranya. Ya modul ajarnya ya sesuai dengan sentranya gitu. Nanti kata sains sama masuk sains. Itu satu hari untuk 4 kegiatan, satu hari satu sentra. Misalnya saya sentra seni dan Bun. Nah, satu hari itu saya pakai
untuk anak empat sentra hari itu. Gimana tuh Bun? Membuka apa sentra gitu kan? Nah, soalnya saya pegang sentra sendiri. Tapi dalam satu hari, selama 4 hari, saya pakai sentra itu terus, yang pembelajaran itu terus. Nggak apa-apa. Apa-apa. Bentar, aku sepertinya punya demo ajarnya sentra. Bentar ya. Aku buka di sentra alam. Bunda tanya Bun. Boleh. Oke. Untuk refleksi itu kita lakukan tiap hari kah Bun? Atau yang 1 minggu RPPH itu di bawahnya aja? Iya kak. Tiap hari kita melakukan di situ kan. Tiap hari kita melakukan refleksi Bunda. Kan refleksi itu untuk menanyakan pemahaman anak-anak kan gitu di pembelajaran kita. Ya, tiap hari kita lakukan. Berarti di RPPH itu kan kalau modul ajar itu 1 minggu toh Bun yang kita bikinnya gitu. Namanya modul ajar itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 5 minggu, bahkan ada kemarin yang konsultasi dengan saya itu 1 semester. Berarti tiap hari kita nambahkan di bawahnya gitu aja kak Bun? Apa Iya, sesuai iya. dengan harinya? Ini yang sentra Bunda, sentra bahan alam. Jadi peta konsepnya seperti ini. Ini kayaknya punyanya Bunda Dwi kalau nggak salah. Aku juga lupa dapetnya dari mana. Terima kasih Bun. Oke, sama-sama. Seperti ini sentra. Kak, suruh bubuk dulu nak adik-adiknya. Alam, sentra alam ya wis yang dibahas ya wis topik itu aja. Seperti ini. Ini lebih kompleks sih sebenarnya, modul ajarnya lebih kompleks. Karena Itu apa Bun? C apa? C1, C2 itu apa Bun? Itu kode-kodenya, itu kode-kode Bunda mau pakai kode sendiri bisa. Ini kodenya dari lembaga dia. Kan di ATP itu nanti kan ada kode-kodenya yang harus dicantumkan. Itu nanti berpengaruh pada asesmen. Jadi beliaunya nggak pakai narasinya nanti pada saat diri rangkuman penilaiannya. Nah, ini lebih, ini sentranya. Kalau sentra seperti ini. Ya. Jadi kegiatannya bercerita, menonton, observasi, gambar. Ya pokoknya gambarnya air dan tanah. Pasir, air, melakukan eksperimen, praktek bermain dengan laptop, tempatnya apa, teksturnya. Refleksinya setiap hari nih ya. Enggak, tanya dong. Oke. Silakan Bunda. Tanya apa? Main apa yang menumbuhkan minat baca ke anak? Minat baca, ajak anak untuk selalu ke depan, untuk membaca buku cerita tetapi di depan. Tuh. Bergambar. Biasakan anak-anak itu untuk menumbuhkan minat anak, itu gurunya juga harus suka baca buku. Gitu. Suka bercerita di depan anak-anak, suka mendongeng, suka membacakan buku di depan anak-anak gitu. Dan guru PAUD itu harus bisa menjadi, kita kan memiliki peran ganda gitu ya, memiliki peran ganda
Meskipun di rumah hutangnya sak tumpuk-tumpuk, tapi di sekolah harus full senyum kan gitu kan. Meskipun di rumah suntuknya gimana pun, di sekolah harus full senyum. Nah, itu juga tularkan kepada anak-anak juga gitu. Di saat kita ini bisa membuat berbagai macam suara, nada pendek, nada tinggi, nada rendah dan sebagainya, itu bisa dibuat pada saat kita bercerita di depan anak-anak. Mereka akan seru loh ternyata pegang sebuah buku gitu. Nah, dalam satu hari lakukan 5-10 menit anak-anak ada di pojok praliterasi. Biarkan mereka membaca bukunya, bisa terus dipatik dengan mau nggak menceritakan apa dalam buku yang dia buka, meskipun dia tidak bisa baca dulu, tapi dibuka-buka gitu, patik anak-anak itu lagi baca apa gitu. Jadi untuk menumbuhkan minat anak itu dari gurunya dulu. Kalau gurunya nggak suka membaca, muridnya juga pasti nggak akan suka membaca gitu. Dulu saya pas ngajar itu pernah saya itu membaca buku cerita flipbook di laptop gitu kan. Tadinya hanya anak satu yang apa bun, penasaran deh, apa bun, apa ini bunda, buku cerita bisa ya bunda ya dibuat seperti ini, bisa kan gitu. mau mengoperasikannya. Nah, kan kalau flipbook itu kan kalau diklik gitu kan dia balik buku sendiri dan kita buka buku gitu kan, tertarik deh. Nah temennya, karena anak-anak itu kalau satu deket sama gurunya pasti mereka yang lain kepo gitu. Yang lainnya akhirnya, apa bun, aku boleh nggak coba bun gini, oke gantian ya gitu, karena di laptop cuma satu gitu kan, dengan 14 anak kan nggak mungkin juga semuanya mencoba. Akhirnya saya bacakan buku, anak-anak bergerombol di depannya laptop, saya di tengah-tengah, anak-anak tak bacain buku dari flipbook tadi. Dari sanalah minat anak-anak membaca, nggak tahu kalau sekarang ya, minat anak-anak membaca mulai ada gitu. Setiap kali masuk ke kelas pasti, nanti baca buku lagi ya. Ya saya bilang gitu, tapi nggak pakai laptop ya bunda, nggak bawa laptop, nanti kita baca bukunya di pojok praliterasi ya. Ya bunda gitu. Terus sudah enjoy, itu yang membuat saya bisa belajar banyak pengalaman dari anak-anak itu seperti itu. Jadi gitu caranya membuat minat anak baca dari gurunya dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ya Bunda Nur Asna, kalau ingin tahu sentra. Aku nggak tahu ini jaringanku atau memang lagi malam ini jaringannya Bunda yang bermasalah atau gimana, nggak tahu, putus-putus dari tadi soalnya. Ini kayaknya dulu punyanya Budi ya. Jaringan kami jelek juga di sini. Iya, makanya itu kayaknya jaringannya deh. Oke. Untuk minggu depan ada yang presentasi untuk modul ajar dong gitu. Tak apa-apa Bunda, sudah mau selesai. Saya hanya sejam ya, soalnya ada barengan rapat koordinasi soalnya untuk kegiatan saya narasumber di Surabaya Sejatim. Ya nggak apa-apa. Jadi minggu depan modul ajar ya, untuk presentasi modul ajar. Ayo Bunda Ika, siapa lagi yang mau punya panjenengan aja nggak apa-apa, terserah panjenengan. Mau mempresentasikan modul ajarnya panjenengan ya, selama ini panjenengan buat nggak ada masalah. Ayo
Bunda Nur Asna ya, Ya, minggu Bun. depan ya. Untuk modul ajar ya, saya juga ingin tahu dong modul ajarnya sentranya Bunda gimana. Ya, Bun, saya mau buat, tapi nggak seperti ini ya contohnya, Bun. Yang Oh, kami nggak apa-apa, nggak bisa. apa-apa. Oh, ya. Sesuai dengan lembaganya Bunda, nggak ada masalah. Nggak harus sama dengan contoh saya, nggak harus. Gini, saya memberikan hal yang mudah gitu. Banyak referensi yang masuk. Panjenengan pasti banyak sekali kan referensi yang masuk gitu, pembuatan modul ajar gitu. Saya hanya memberikan hal yang termudah dari berbagai referensi tersebut. Bagaimana cara menyusun modul ajarnya, bagaimana menyusun ATP-nya dan sebagainya itu seperti itu. Jadi kalau panjenengan, Bunda aku nggak seperti Bunda nggak apa-apa, kita kurikulum merdeka loh, merdeka mau format apapun nggak ada masalah gitu. Yang penting panjenengan paham. Yang penting panjenengan paham gitu. Bagaimana penerapannya, bagaimana pembuatan perangkat ajarnya, dan bagaimana panjenengan mengobservasi anak-anak itu materinya sudah diterima dengan anak-anak dengan baik apa enggak. Jangan-jangan kita hanya fokus dengan administrasi, ternyata anak-anak materinya nol. Bun, kita PNS banyak betul administrasi. Ya, berarti Bunda Rahasa minggu depan ya? Ya, insya Allah. Oke, siap untuk belajar untuk terserah mau TKA, TKB, terserah untuk pemain juga terserah, nggak ada masalah, mungkin bisa jadi acuan teman-teman yang lain juga gitu. Bunda Ika dicatat ya, Bunda Nur Asna, terus apa lagi? Ayo, Bunda Sripa maukah? Atau Bunda Listiana? Bunda Ola? Bunda Sripa mau nggak? Kalau saya repot, Bun. Anak saya 2, kecil-kecilin aja. Nggak bisa kalau untuk apa? Presentasi tulis kayaknya kalau malam. Ayo, yang mau Bunda Ade mau, Bunda Ade? Atau Bunda Fitri? Kalau Bunda Holipa kemarin ya ATP sudah ya. ATP sudah. Sudah, Bun. Gantian, Bun. Gantian biar kita bareng-bareng apa namanya? Belajar bareng-bareng gitu maksudnya. Dan saya juga nggak harus ditiru gitu. Kalau saya memang orangnya nggak mau ribet masalahnya. Jadi cari yang mudah tapi sesuai dengan panduan gitu. Oke, ayo siapa lagi? Bunda Fitri. Bunda Fitri maukah? Modul ajar yang kemarin-kemarin juga nggak ada masalah. Modul ajar yang kemarin-kemarin aja. Iya Bun, masih belajar dulu Bun. Nggak apa-apa, belajar nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan aja, yang minggu depan juga nggak apa-apa. Oke, Bunda Fitri ya, berarti Bunda Ika sama dicatat ya, Bunda Fitriani sama Bunda Nur Asna. Oke. Siap Bun. Oke. Terus punya Bunda aja yang sudah dijalani, yang kemarin-kemarin juga nggak ada masalah. Saya nggak harus menuntut Bunda harus pakai yang baru, nggak harus menuntut seperti itu. Oke, gitu aja. Jadi Marono Bunda ditunjuk minggu depan presentasi, ternyata nggak hadir. Ya kita istiqomah ya untuk penerapan kurikulum merdeka ini, karena banyak penerimaan pastinya akan banyak referensi yang masuk gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Boleh, Bunda Tati silakan. Silakan Bunda Tati. Mau bertanya apa? Halo? Kepencet kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Kita sharing di grup ya. Kita sharing di grup. Oke, ada pertanyaan kah? Oke, kepencet. Oke.
kita sharing di grup, dan terima kasih atas kehadirannya. Ada 33, tetap semangat ya, alhamdulillah. Gak apa-apa Bunda. Kita tapi semangat untuk tetap istiqomah. Kalau ada yang belum dipahami dalam halo Bunda Nani, iya kayaknya ini jaringan kita malam ini tidak bersahabat gitu ya. Jaringannya Iya Bunda, maaf Bunda, ini jaringannya jelek ini. iya jelek ini, bener banget. Di aku juga gitu. Nah itu oke lah. Mungkin cukup sekian ya pelajaran hari ini. Waduh, pelajaran. Mohon maaf tadi ada soal media tadi terselip gitu, terselip sedikit gitu. Kalau yang sudah kuliah PG PAUD pasti paham nih media pembelajaran itu apa saja gitu kan. Dan banyak sekali gitu. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan selamat malam untuk teman-teman. Mohon maaf kalau hanya sebentar, hanya sejam, karena saya juga harus rapat koordinasi gitu, yang tadi sudah masuk jam 7 tadi sebenarnya. Makanya tadi agak telat tadi ya saya masuknya gitu. Dan oke, nanti boleh deh gitu kita ngobrol-ngobrol lagi di grup ya. Kalau ada yang belum paham, kita ngobrol-ngobrol lagi di grup. Yang belum masuk grup, kita kirimkan linknya. Masuk grup ya free aja. Ketentuannya 3 kali tanpa izin langsung keluar ya. Ya Bunda Ika. Bunda, ada teknik Bun. Malam minggu yang belajar setiap malam minggu tanpa sertifikat, tapi pemahamannya. Oke. Itu sudah itu di link chat di Meet kita malam ini ada grup link masuk grup belajar bareng, dan Bunda Ika untuk minggu depan tidak perlu di-share ke berbagai macam grup gitu kan, belajar bareng itu gitu ya. Soalnya saya tidak share kemana-mana gitu. Kalau saya buat seperti saat malam ini nggak saya share kemana-mana, jadi masuk ke grupnya kalau ingin belajar gitu ya. Saya mengutamakan yang istiqomah gitu, jadi insya Allah pasti akanlah ada sesuatu yang pasti akan dengan semua ambil dari pembelajaran gitu. Pokoknya terupdate. Ya pastinya nanti kalau ada kurikulum baru, regulasi baru dan sebagainya, pastinya akan saya share duluan gitu loh, yang ikut belajar bareng gitu kan. Belajar. Oke, boleh masuk di grupnya, mumpung nanti boleh jawab Bunda Ika jika ingin masuk grupnya gitu. Waduh, Gorontalo, how are you Gorontalo? Aku pernah ke Gorontalo loh aku. Tanya file hari ini, ada yang minta file hari ini Opa. Iya, filenya kan sudah tak sematkan di grup, di deskripsinya grup. Jadi yang nggak masuk grup ya nggak bisa lihat gitu. Mau file ada, silakan dibuka, di download sebelumnya, tolong jangan diacak. Nggak usah kasih link ke orang lain. Paling enggak saya percaya panjenengan bisa istiqomah, paling tidak saya bisa mempercayai panjenengan gitu semuanya gitu ya. Salam Gorontalo, saya pernah ke Gorontalo nih. Iya Bunda, kebetulan aku bulan depan mau administrasi dan pengasih minta administrasinya pakai IKM. Oh, gampang itu Mas. Kalau KTSP, KOSP gitu ya, bikin KOSP aja. Nanti kalau golongan muatan pembelajaran itu golongan ATP itu semuanya sudah ada di KOSP, itu tinggal dianukan aja gitu. Administrasinya hanya bedanya di akreditasi IKM dan
K13 itu hanya di perangkat pembelajarannya aja gitu ya. Gitu aja deh. Nanti masuk grup aja ya Bunda Haryu. Siapa? Panggilannya siapa ini? Dibuka deh, nggak apa-apa. Halo Gorontalo. Dibuka deh. Aku pengen tahu suaranya nih. Gorontalo mana nih? Dibuka aja deh, nggak apa-apa. Oke. Jadi iya, kayaknya sinyalku juga jelek kok ini. Hanya maaf ya, hanya 1 jam kita belajar gitu. Nanti masuk dulu di grupnya belajar bareng saya gitu. Nanti boleh Bunda Serianti, silakan langsung dibuka aja audionya. Mau bertanya atau sebagai kepencet juga gitu. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa saya bagi ke teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kekurangan. Saya diingatkan lagi untuk minggu depan saya buatkan untuk yang TKA gitu ya. Sebenarnya sudah ada sih TKA gitu, nggak jauh beda dengan TKB gitu. Tapi mungkin panjenengan pengen tahu nih alurnya TPBP-nya apa aja gitu kan. Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sehat. Terima kasih Bunda Tin. Sama-sama. Ya. Saya live ya. Terima kasih.